Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah salat maghrib di Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, dan semua yang mendengarkan suara ini mungkin di ranjang, sedang istirahat, sedang dalam pengobatan. Semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit-sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bahwa sesungguhnya setiap yang kita lakukan di dunia ini, baik itu hal yang berkaitan dengan ubudiyah dan ihsaniyah kita, itu semuanya akan ditulis dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kekeliruan, kelalaian, kealpaan, kesalahan dalam bentuk dosa-dosa itu juga tidak akan lupa direkam, direkam oleh malaikat Raqib dan Atid yang ada di sisi kanan dan kiri kita setiap insan. Bukan Raqib dan Atid yang sesungguhnya, tetapi bala tentera beliau ada di sekitar kita. Sama seperti malaikat Israel yang mencabut nyawa, sebenarnya beliau hanya berada di bawah arasy, menerima setiap tentera beliau setelah mencabut nyawa dari manusia-manusia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kepada malaikat Israel. Siapa saja yang dia beriman pada Allah, ahlul ibadah, hamba Allah yang baik, nyawanya setelah ruh dia itu diterima dengan baik oleh malaikat Israel, ditaruh di dalam kain putih yang penuh wewangian, diserahkan kepada malaikat rahmat. Ditempatkanlah di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada ruh yang berbuat jahat, setelah ditulis oleh Raqib dan Atid itu dicabut nyawanya oleh tentara malaikat Israel, diserahkan ke tangan malaikat Israel. Tiba-tiba tangannya gemetar, ruhnya juga meronta-ronta. Tidak lama di tangan malaikat Israel dilemparkan ke malaikat azab. Na'udzubillahi min zalik. Itu semua akan kita rasakan. Dua hal tadi. Mudah-mudahan kita merasakan hal yang baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum segala sesuatunya itu akan terjadi dan pasti akan terjadi, manakala kita sampai ke ghargharah, ruh kita itu dipisahkan dengan jasad. Ketika sampai di sini, semua akan nampak terlihat. Yang tidak nyata pada mata nampak akan terlihat. Semua terbayang, tetapi tidak mampu untuk melakukan apa-apa lagi. Begitu juga setelah kita di dalam kerenda, mau diberangkatkan ke dalam kubur, semua kita bisa melihat apa kejadian, siapa yang mengunjungi, siapa yang meributkan peninggalan-peninggalan kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itulah semua kita berpeluang saat ini. Maka oleh karena itu, kebaikanlah yang menjadi amal kita, kesibukan kita sehari-hari. Kebaikan kumpulkan terus. Sifat baik, rajin membantu orang, ringan tangan. Kita memang perlu pamrih, tetapi jangan pamrih di depan. Kalau hanya pamrih di depan, berarti pahala kita itu hanya untuk pamrih. Setelah habis pamrih itu,
pahala kita sedikit. Ingat bahawa di sana di dalam Islam ada sebuah sifat yang sifat tersebut digabungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika malaikat datang mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa iman, apa Islam dan apa itu ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik itu sebenarnya ada bersamanya itu nilai untuk dunia, tetapi keinginan nilai di akhirat itu lebih banyak. Bukan hanya proyeksinya kepada dunia saja, sampai dia melupakan proyeksi kepada akhirat. Maka oleh karena itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya sempurna kebaikan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak akan sampai kebajikan yang kita lakukan dengan penuh kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita benar-benar menafkahkan sebahagian harta yang kita cintai. Itulah tadi di rakaat pertama dibacakan oleh imam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sekali-kali sampai sempurna penuh kebajikan yang akan ditimbang oleh Allah besok di hari akhirat, yang akan ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid itu, sehingga engkau akan menafkahkan, menginfakkan, memberikan tidak banyak, mimma, sebahagian kecil, sebahagian saja dari apa yang engkau cintai daripada harta-hartamu. Ini perintah untuk kita berbagi, ya kan? Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Padahal tidak ada yang engkau nafkahkan sedikit pun itu kecuali Allah mengetahuinya, menulisnya. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang lain ternyata. Jangan disalahartikan, berarti di sini ada sogok. Bukan sogok, tetapi diajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya kita mampu ya memberikan dari hal yang kita cintai sedikit saja mengikuti kebaikan kita lakukan. Jadi harta inilah yang menjadi penentu bagi kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini banyak kita mengirim doa setiap solat dalam kunut untuk saudara-saudara kita di Palestina. Banyak juga yang berkeinginan untuk berjihad di sana. Bagaimana tidak, selama 27 hari kalau tidak salah hitung, itu semenjak serangan pertama dilakukan oleh Israel terhadap rumah sakit, terhadap masjid, terhadap anak-anak. Hari ini kita lihat anak-anak, kemarin anak-anak, nanti anak-anak, memang anak-anak yang disasar. Masjid-masjid tempat yang paling aman, yang engkau masuk ke sana kana aminan, masuk aman tetapi tidak aman, itu yang dicari oleh Israel laknatillah. Kita mengirimkan doa, berbuat kebaikan, dan yang paling penting supaya doa kita sampai itu, kirimkanlah bantuan-bantuan yang kita berniat bahwa dari harta yang kita infakkan itu membuat kebaikan kita sempurna di sisi Allah. Boleh melakukan penggalangan dana saat ini, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan sekali lagi sama-sama supaya jangan lagi mendukung Yahudi, Israel dan antek-anteknya dalam kebijakan apapun. Jangan takut sama Yahudi. Mereka nampak kuat, sesungguhnya merekalah yang penakut. Hari ini banyak pemimpin dunia baru menunjukkan taringnya mendukung apa yang terjadi di Palestina. Israel sudah mulai
ketakutan. Kekuatan Islam hari ini harus kita tunjukkan. Infakkan harta-harta terbaik kita yang kita cintai mendukung Palestina yang sudah hancur. Gaza, kalau kita lihat secara langsung, boleh di YouTube ada Time Live Now, itu bisa kita lihat serangan setiap hari. Itu seperti CCTV dibuat oleh Time, di shooting selalu di mana suara roket, di mana yang dibom, seolah-olah sudah bekerja sama, wallahu alam. Tetapi kita melihat itu hampir rata Gaza hari ini. Suara roket seperti suara letusan mercon di malam hari raya. Mbak katanya, stum, stum. Yang menyetajak Garut, sigli yan, sitna lomba yan, ter meriam. Lagenya tam tum, tapi hana terjadi apa-apa, paling gentar rumah. Nyan di Israel, di Palestina, hancur rumah, hancur gedung, hancur tempat tinggal. Terjadi benaran, betul-betul, dan ada korban. Yang lagi tanya kalian, tidak bisa ditutupi lagi sekarang. Kecuali kalau kita mengupload, kita akan di-ban. Saya pernah beberapa kali. Misalnya videonya takkan ke Yahudi, tak upload, bak TikTok, bak macam-macamnya langsung dihentikan. Tapi kita tetap harus bersuara, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya pemerintah, pemimpin-pemimpin negara lagi Putin dan lain sebagainya itu sudah mulai bersikap. Apalagi yang kita tunggu? Maka ada seuntai doa yang disampaikan oleh ustaz kita, imam tadi dalam solat. Semoga kita sempat solat di Masjidil Aqsa sebelum mati kita, sepertinya sudah dekat. Dan bukan tidak mungkin kita akan pergi ke sana membela Al-Aqsa. Dan banyak yang memprediksikan, bahkan ada yang bertanya, Ustaz, mungkin perang dunia ketiga terjadi. Boleh saja akan terjadi. Kapan lagi hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita menginfakkan harta terbaik kita? Apakah ketika sakit atau sekarang? Sekaranglah waktu yang tepat dan dunia Islam membutuhkannya. Kita harus memulai dari sini, dari Nanggro Acehnya. Nyena orang ten sumbangan Palestina, pastikan dia membantu terus. Berdoa ba Allah nyo adalan butruk aju ya Allah. Perlu sekali itu. Bukan tempat tinggal perlu, makanan, keselamatan, obat-obatan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan sampai kebajikan dengan penuh kesempurnaan sebelum kita menafkahkan sebagian saja harta yang kita cintai. Leh meninggai tanya harta dan cintainya kan mencintai kita nyo, jih tinggai no. Tetapi pada saat kita infak, dialah yang membuat malaikat Israel ya menerima kita dengan baik, menaruh kita, ruh kita itu di dalam kain putih yang wangi dibawa kepada malaikat rahmah. Mudah-mudahan ini membantu mendukung kebaikan-kebaikan yang cukup banyak adalah kita lakukan. Tetapi berdoalah kepada Allah, semoga kebaikan kita itu benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita doakan semoga Allah membantu Palestina, Allah membantu orang-orang yang lemah di Palestina, Allah membantu mujahid-mujahid Hamas di Palestina, Allah membantu orang-orang yang mendukung Palestina, Allah menghancurkan Israel laknatillah, Allah kacaukan hati mereka, Allah lemparkan kembali roket yang mereka lemparkan kepada Palestina ke rumah-rumah mereka, Allah kacaukan hati mereka, Allah tenggelamkan Yahudi laknatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.